kesetiaanmu di hidupku, jauh lebih dari apapun, membuatku melihat anugerah terima darimu. Rancanganmu tak terselami, namun rohmu buatku mengerti betapa mulia karunia kasih-Mu padaku. Perbuatanmu besar, selamatkan hidupku, selamatkan kesetiaanmu. Shalom anak muda, saya percaya
kita semua menikmati pujian dan penyembahan yang sudah kita lakukan. Sekarang waktunya kita mau datang sama Tuhan, mau dengar firman Tuhan, sesuatu yang boleh mengubahkan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami, hari yang indah. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah membuat kami untuk terus mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Ini waktunya untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dengar pengajaran Tuhan, sesuatu yang boleh membuat kami terus naik bersama-sama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Segala perkataan adalah berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini tentang a season, tentang suatu musim, atau juga bisa diartikan sebagai suatu periode, atau juga dibilang sebagai masa. Nah, ini penting banget buat kita anak-anak muda untuk kita tahu hal ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengalami sukses dan terobosan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengetahui the best moment di dalam hidupnya. Karena segala sesuatu itu harus tepat dilakukan pada kondisi, pada situasi tertentu gitu ya. Jadi makanya kita bilang ada suatu momen. Karena ketika bicara soal momen ini kadang-kadang adalah suatu hal yang nggak bisa diulangi lagi. Mungkin cuma terjadi sekali dalam kehidupan kita. Karena itu penting banget kita anak-anak muda untuk tahu nih tentang seasonnya nih. Tentang kapan kita harus bertindak. Nah, di 1 Tawarik 12 ayat 32 juga dikatakan bahwa penting untuk kita mengetahui saat-saat yang terbaik, untuk mengetahui apa yang harus kita perbuat. Kita harus punya pengertian, ada suatu hikmat. Karena kalau kita buat anak-anak muda adalah penting untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan dan kapan kita mengerjakannya. Yuk kita mau lihat firman Tuhan sama-sama dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau bahasa Inggrisnya bilang there is a time for everything. Lebih spesifiknya lagi dikatakan there is a appointed time for everything. Jadi segala satunya ada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. And a season for every activity under heaven, di bawah langit ini. Jadi ada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan ada musimnya, ada activity-nya, ada kapan yang kita harus kerjakan sama-sama. Nah, jadi sekali lagi buat anak-anak muda penting untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kapan melakukannya. Yuk, ulangi kata-kata saya bersama-sama, apa yang harus kita lakukan dan kapan untuk melakukannya. Nah, ini penting banget nih buat kita semua ya. Kita mau belajar ya sama-sama. Oke. Kalau di Pengkhotbah 3 ayat yang kedua dikatakan begini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi, guys, bahwa di dalam kehidupan kita ini ada waktu-waktunya. Jadi waktu untuk kita lahir dan juga ada waktunya untuk meninggal. Nah, Tuhan mau mengajar setiap kita bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini pasti berubah. Bahwa segala sesuatu yang di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi semakin baik. Ini coba kita pahami sama-sama ya. Kalau Tuhan tidak membuat season, kalau Tuhan tidak membuat musim gitu ya. Artinya kalau kita seperti ini sekarang nih, kita mungkin merasa sudah senang nih dengan kondisi kita saat ini. Artinya kita sampai kapanpun hanya seperti ini, gitu ya. Mungkin beberapa orang merasa bahwa ini adalah udah the best moment,
in our life gitu. Udah ngerasa ya, wow kayak ini nih gue udah ngerasa yang paling sukses. Sekarang adalah waktu saya yang paling sukses. Waktu saya yang paling berhasil dalam kehidupan saya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik banget sama kita. Kalau engkau saat ini sedang bersyukur, kalau engkau sedang mengalami yang terbaik dalam hidupmu, saya mau katakan kepada engkau bahwa Tuhan mau kasih yang lebih baik lagi. Kalau Tuhan mau kasih yang lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Kalau engkau saat ini sudah merasa mengucap syukur dengan apa yang engkau alami saat ini, Tuhan mau buat mulutmu penuh dengan ucapan syukur. Luar biasa Tuhan kita. Dia mau kasih yang terbaik, hanya yang terbaik, yang paling baik dalam kehidupan kita. Karena itu janji Tuhan buat setiap kita adalah engkau akan terus naik dan tidak turun. Amin. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan jadi berkat bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan bilang pasti berhasil di dalam Tuhan. Kalau engkau menabur, engkau akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Mari anak-anak muda, Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah sediakan yang lebih baik dalam hidupmu. Tuhan mau angkat engkau tinggi-tinggi. Jangan stuck, amin. Jangan berdiri dengan kondisi kita. Dan saya juga mau sampaikan suatu kabar baik dari firman Tuhan ini. Kalau segala sesuatu itu tidak kekal, bahwa segala sesuatu itu ada masanya, buat kalian saat ini yang sedang sedih, yang mungkin engkau saat ini yang sedang putus asa, buat engkau saat ini yang sedang ngerasa galau, bahkan engkau ngerasa sepertinya nggak ingin hidup lagi. Saya mau katakan juga kepada kalian hari ini, bahwa apa yang kau alami hari ini pasti akan berhenti juga. Bahwa Tuhan sudah sediakan yang baik. Karena Tuhan bilang begini, Tuhan akan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan akan merubah air matamu menjadi sukacita. Jadi yang penting buat kita anak-anak muda sekarang adalah jangan menyerah. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, jangan menyerah. Ya. Nah, saudaraku, anak-anak muda, jangan ambil keputusan untuk mundur dulu. Jangan ambil keputusan untuk sesuatu yang mungkin engkau ingin akhiri segala sesuatunya. Karena Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang ingin melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupmu. Amin. Nah, lalu saya juga mau ajak lagi, kita lanjut lagi. Bahwa kita saat ini mau belajar tentang apa yang saya kerjakan dan kapan saya mengerjakannya. Nah, kita belajar lagi tentang season nih, tentang musim. Nah, Tuhan ajar kita lewat tentang alam, dari alam yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, Tuhan ciptakan ada siang dan ada malam. Nah, di siang dan ada malam, kita untuk lebih memahaminya, di siang kita melakukan banyak aktivitas. Mungkin ada yang sekolah atau yang kuliah, ada yang juga bekerja atau sedang berusaha, menjadi pengusaha. Kita lakukannya di siang hari. Ada waktu untuk kita bekerja. Tapi ada waktu juga untuk kita beristirahat. Tuhan ciptakan malam hari untuk kita beristirahat. Jadi Tuhan mau ajar kepada kita waktu dulu nih. Bahwa kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beristirahat. Jadi Tuhan buat kita nggak benar tuh kalau kerja terus selama 24 jam. Itu nggak benar. Dan juga nggak benar juga kalau kita istirahat terus selama 24 jam. Gitu ya. Jadi Tuhan ciptakan kita itu seimbang. Lalu juga Tuhan ciptakan ada musim hujan dan musim kemarau. Untuk kita yang tinggal di negara-negara tropis seperti Indonesia ini, kita cuma punya 2 musim. Di musim hujan, ketika kita tahu ini adalah musim hujan, buat beberapa orang menjadi musim yang nggak enak. Dia bilang, wah musim hujan nih, nggak bisa main sepeda keluar, mengurangi aktivitas gitu. Buat beberapa orang ngerasa nggak nyaman dengan musim hujan itu. Tetapi buat beberapa orang yang lain, dia bilang ini adalah waktu yang terbaik. Ini adalah the best moment untuk apa?
misalnya untuk mereka yang di bidang agrobisnis, pertanian, ini adalah waktu yang terbaik untuk mulai menanam. Untuk mereka mulai melakukan sesuatu, mereka bekerja. Gitu. Lalu ada musim kemarau, beberapa orang bilang, waduh, ini waktu yang nggak enak. Misalnya, serba panas, geras gitu. Tetapi buat beberapa orang bilang, wah ini adalah the best moment. Kenapa? Saya bisa melakukan aktivitas banyak. Saya bisa pergi ke banyak tempat. Juga mungkin buat beberapa orang melihat bahwa dengan begini waktu saya jadi lebih panjang. Nah, saudaraku, coba kita lihat, selalu ada keluhan di dalam segala situasi. Dan selalu ada peluang di dalam segala situasi. Nah, yang kita mau belajar hari ini adalah bagaimana kita melihat peluang di dalam segala situasi itu. Bukan mengeluh di dalam segala situasi. Amin, anak muda. Jangan jadi anak muda yang berkeluh kesah. Jangan jadi haters begitu ya. Jangan jadi orang yang terus-terusan komplain. Tapi kita menjadi anak muda yang bersemangat. Yang melihat peluang. Musim hujan adalah peluang. Musim kemarau adalah peluang. Juga dibilang siang hari adalah peluang. Malam hari adalah peluang. Ini yang kita mau belajar sama-sama saat ini. Kita tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan kita mengerjakannya. Nah, berbicara juga soal musim tadi dan berbicara soal waktu, ini adalah dua hal yang berbeda yang ketika dikombinasikan dan harus dikombinasikan. Pertemuan antara waktu yang tepat dengan kapan yang tepat, dengan season yang tepat itu dibilang adalah momen. Cuman the best moment itu ada waktu yang tepat yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, ini yang kita mau karena momen ini nggak bisa diulang lagi dan mungkin cuma terjadi sekali dalam kehidupan kita. Nah, kita harus belajar bagaimana kita menunggu momen itu, bagaimana kita mempersiapkan momen itu, karena yang best of the best itu terjadi pada titik itu. Oke guys, kita mau belajar ke arah sana. Nah, kadang-kadang berbicara soal periode ini, berbicara soal season, ini berbicara soal bisa juga sesuatu yang panjang. Misalnya, sesuatu yang nggak bisa kita ulangi. Misalnya begini, kalau kita yang untuk yang pelajar maupun yang mahasiswa, ada namanya tahun ajaran baru. Kisarannya di sekitar bulan Juni kalau di Indonesia. Nah, ini adalah seasonnya, tahun ajaran baru. Nah, itu adalah waktu untuk melakukan pendaftaran. Ini yang siap-siap, yang tahun depan mau milih perguruan tinggi, atau mau pilih mau masuk SMA yang mana, gitu ya, mau milih sekolah masuk yang mana, atau mungkin yang lagi kuliah, udah mau sebentar lagi selesai, siap-siap, kalian ganti musim lagi, ganti season lagi, kalian akan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, kita, atau mungkin buat yang sedang dalam periode ini adalah tahun kenaikan kelas seperti itu. Nah, kita tahu kalau waktu kenaikan kelas kita itu adalah di bulan Mei, Juni sekitar seperti itu. Nah, apa yang kita harus persiapkan? Karena di sekitar bulan itu ada namanya ujian akhir. Betul ya? Ada namanya ujian akhir. Jadi ada waktu untuk ujian. Nah, kalau kita tahu nanti ada waktu untuk ujian, kalau supaya saya bisa naik kelas, supaya saya bisa lulus, supaya saya bisa lanjut ke semester berikutnya, maka saya harus belajar. Lihat di sini, guys. Ketika kita tahu bahwa ada tujuan dari suatu musim, kita jadi mempersiapkan diri. Nah, ini yang seringkali anak-anak muda kehilangan tujuannya. Iblis membuat kita untuk kita mengabaikan atau melupakan tujuan dari segala sesuatu. Karena itu tadi kalau saya balik lagi ke Pengkhotbah 3 ayat 1, dia bilang begini, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Kadang-kadang nggak bisa diulang lagi. Kalau kita gagal di masa ini, kita mungkin tadi ya, kalau saya balik lagi ke tahun ajaran baru tadi, mungkin kita harus menunggu 1 tahun lagi. Kalau engkau gagal di ujian akhir berapa lama sih? Paling cuma 1 minggu untuk ujian.
Tapi kalau engkau gagal di 1 minggu itu, engkau harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa masuk ke situ. Itu sesuatu yang bisa diulang. Tetapi 1 tahun itu kan, waduh 1 tahun itu pasti ngalamin apa? Ngalamin malu, ngalamin mungkin kecewa, ngalamin sesuatu yang engkau akan mengalami hal-hal yang engkau gak inginkan deh dalam hidup. Gara-gara apa? Gara-gara kita kehilangan 1 minggu itu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ujian itu ada masanya cuma 1 minggu. Tetapi ketika kita gagal 1 minggu, kita mengulang 1 tahun. Nah, buat anak-anak muda juga kita nggak mau kehilangan hal ini, kita nggak mau kehilangan momen ini. Nah, untuk kita bisa maksimal, untuk kita tahu the best moment di dalam kehidupan kita mesti tahu tujuan dari hidup kita. Karena kalau kita tahu tujuannya, maka kita menjadi berhikmat, kita menjadi terampil untuk menggunakan waktu dan memanfaatkan situasi yang ada dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama dengan saya, tujuan hidup. Ya, kita harus tahu tujuan hidup kita. Bagaimana kita harus tahu bagaimana kita bisa tahu tujuan hidup kita? Kita datang sama Tuhan, karena Dia menciptakan kita, dan Tuhan sudah mempersiapkan masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Saya mau katakan buat anak-anak muda saat ini, bahwa Tuhan sudah menyiapkan tujuan hidup yang luar biasa buat engkau. Jangan pernah merasa biasa-biasa, amin. Nah, karena itu firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, begitu. Engkau diciptakan Tuhan untuk maksud yang luar biasa. Nah, ini juga penting, selain daripada tujuan, kalau kita belajar tentang waktunya Tuhan, karena Tuhan itu kan Dia maha hadir ya. Tuhan itu Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, pelan-pelan jangan jadi rooming dengan yang saya bilang, karena firman Tuhan bilang Tuhan itu kan Alfa dan Omega. Nah, Tuhan itu Tuhan itu tidak dibatasi dalam dimensi waktu. Jadi memang mungkin ini perlu waktu untuk kita mencerna perkataan seperti ini. Tapi intinya saya mau bilang begini sama saudara, bahwa Tuhan selalu ada di dalam segala situasi di hidupmu. Dan Tuhan sudah tahu secara persis masa depanmu. Dan saya mau katakan begini, Tuhan tuh gak cuma sekedar tahu, tapi Tuhan tuh sudah ada di masa depanmu. Luar biasa banget kan? Tuhan tuh sudah ada di masa depanmu. Dia sudah lihat masa depanmu. Ketika engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan bilang, saya udah lihat ketika kamu berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dan Tuhan bilang begini, saya melihat kamu sukses. Saya melihat kamu berhasil di situ. Saya melihat kamu menang di situ. Karena itu buat anak-anak muda, Tuhan bilang begini, engkau lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan sudah lihat sendiri. Gitu ya guys. Dan Tuhan juga sudah ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Jadi Tuhan tahu nih. Tuhan tahu cara yang tepat, dan Tuhan juga tahu waktu yang tepat. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kapan kita melakukannya, Tuhan tahu. Nah, karena itu kita perlu anak-anak muda tinggal di dalam Tuhan. Nah, bagi Tuhan, kalau kalian baca Alkitab, Tuhan tuh nggak pernah memperhitungkan umur orang itu, misalnya ya, sudah berapa lama kamu ikut Tuhan gitu ya. Sudah berapa lama kamu baca Alkitab. Enggak, saudara. Ini juga yang saya mau sampaikan firman Tuhan buat engkau hari ini. Dan saya harap ini bisa mengubah hidupmu. Buat Tuhan, Tuhan enggak pernah melihat usia kita. Tetapi apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita? Tuhan lihat tindakan kita. Tuhan lihat apa yang kita kerjakan. Saya mau kasih contoh. Kalau saudaraku baca, di Alkitab ada seorang raja yang bernama Yosia. Tahukah saudara pada usia berapa dia ditahbiskan menjadi raja? Usia 8 tahun. Saudara pasti kenal juga Daud. Daud ketika diurapi sebagai raja, baru diurapi nih sebagai raja, belum menjadi raja. Itu diperkirakan usia Daud berusia sekitar 17 tahun. Diurapi menjadi raja. Lalu Daud
benar-benar menjadi raja, ditabiskan menjadi raja itu pada usia 30 tahun. Pernah dengar kata Abraham, pernah dengar Abraham juga dong, bapak orang beriman. Abraham yang nama awalnya adalah Abram, itu dipanggil Tuhan, ikut di dalam Tuhan ketika usianya 75 tahun. Jadi saya mau katakan sekali lagi, buat Tuhan usia itu nggak penting. Tapi apa responmu ketika engkau dipanggil Tuhan, itu yang penting buat Tuhan. Apa yang tindakanmu yang kau lakukan, itu yang penting buat Tuhan. Nah pada waktu nanti kita nanti dipanggil Tuhan ya, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah tanya, berapa lama kamu pelayanan? Berapa lama kamu misalnya baca firman Tuhan? Berapa lama? Tapi Tuhan akan tanya begini, apa yang sudah engkau kerjakan dalam hidupmu? Saya mau tanya sekarang, kalau misalnya ini bisa diintrospeksi buat kita sama-sama. Kalau saat ini Tuhan tanya, dalam usiamu, dalam masa mudamu, apa yang sudah engkau kerjakan dalam masa mudamu? Anak-anak muda saya mau katakan bahwa dalam kemudaan kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan, anak-anak muda, kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu Paulus bilang kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena ketika anak muda bertindak, ketika anak muda bergerak, terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu anak-anak muda, engkau jadilah teladan, jadilah trendsetter buat anak-anak muda yang lain. Bahkan engkau jadi trendsetter, jadi inspirasi buat orang-orang sekelilingmu. Enggak peduli umurmu berapa. Mungkin orang-orang yang usianya lebih dewasa, lebih tua daripada engkau, terinspirasi dengan engkau sebagai anak muda. Jadi teladan dalam perkataan anak-anak muda. Perkataan-perkataan anak muda yang menginspirasi. Perkataan-perkataan yang membangun dalam tingkah laku kita, dalam tindakan kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita sebagai anak-anak muda. Oke anak-anak muda, jadi jangan tunggu usia kita banyak dulu baru kita melakukan sesuatu. Dan juga jangan berpikir bahwa bukan sekarang, tetapi hari ini, saat ini adalah the best moment kalau engkau mau balik lagi kepada Tuhan. Jangan tunda lagi. Kalau hari ini Tuhan sudah bicara sama engkau, jangan tunda lagi. Sekarang adalah the best moment engkau datang sama Tuhan. Oke, amin. Kita lanjut ya. Nah, karena itu, karena tadi untuk kita bisa tahu bahwa apa yang saya kerjakan dan kapan saya melakukannya, dan waktu itu nggak bisa diputar ulang lagi, gitu ya. Dan kadang-kadang kita bisa kehilangan waktu-waktu itu. Karena itu penting buat anak-anak muda, tadi yang pertama, bahwa anak-anak muda harus tahu tujuan hidupnya. Kalau dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu nih apa yang harus dikerjakan. Saya kasih contoh sekali lagi mengenai tujuan hidup, mengenai visi, saudara. Kalau engkau, saya ambil yang jangka pendek aja. Misalnya engkau tahu bahwa engkau harus lulus SMA. Kalau engkau tujuan hidupmu yang jangka pendek itu adalah engkau lulus dari SMA, maka engkau tahu bahwa engkau harus naik dari kelas 1, kita bilangnya berarti kelas 10 ya. Naik dari kelas 10, naik kelas 11, naik kelas 12. Karena engkau tahu tujuannya, engkau harus lulus SMA. Atau engkau harus lulus kuliahmu dengan nilai yang baik, cum laude, seperti itu. Maka engkau harus dapetin nilai-nilai dominannya harus A, mungkin sebagian kecil aja yang B, supaya engkau bisa dapat cum laude. Engkau tahu tujuannya untuk seperti itu. Nah, kalau engkau tahu tujuannya, engkau bisa cacah lagi, bisa break lagi. Oke, saya harus naik kelas 11, saya harus naik kelas 12, seperti itu. Nah, untuk bisa naik itu berarti ada ujiannya. Kalau ada ujiannya berarti saya harus lakukan apa nih? Saya harus belajar. Nah, kalau waktu kita belajar, kalau kita belajar, aduh, nggak enak banget ya. Aduh, kayaknya kok nggak bisa seneng-seneng nih, kok hidup kayaknya jadi pelajar susah banget ya. Nah, perkataan ini bisa kita kalahkan kalau kita tahu ujungnya bahwa saya harus lulus SMA dengan nilai yang baik. Kalau saya lulus SMA dengan nilai yang baik, saya bisa pilih perguruan tinggi yang baik juga. Kalau saya bisa pilih perguruan tinggi yang baik, maka akan lebih mudah buat saya untuk saya suatu saat
mungkin kalau saya mau cari pekerja atau saya mungkin bisnis di kemudian hari. Lihat, sudut pandangnya beda. Ketika kita tahu tujuan hidup kita. Sehingga pada waktu kita melakukan sesuatu, kita nggak lagi melakukannya dengan sungut-sungut, kita nggak melakukannya dengan berat, tapi kita melakukannya dengan apa? Sukacita. Kita melakukannya dengan sesuatu yang menggairahkan. Saya harus dapat nilai bagus. Kenapa saya harus kerjakan ini? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Saudaraku, anak-anak muda perlu tahu tujuan hidupnya. Amin. Engkau akan alami, pola pikirmu akan berubah. Engkau akan alami suatu perubahan total di dalam hidupmu. Engkau akan, ketika engkau melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, Tuhan bilang, engkau akan berhasil di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam apapun itu. Nah, itu tadi mengenai tujuan. Lalu yang kedua, juga anak-anak muda itu harus terampil, harus lincah gitu ya, gesit gitu. Nah, kalau bahasa sekarang lagi ngetren nih, dibilangnya agile seperti itu. Jadi, kenapa? Kenapa kita harus lincah? Kenapa kita harus terampil? Kenapa kita harus gesit? Tadi karena kadang-kadang ada di season itu, di waktu-waktu itu, di suatu periode tertentu, dia bergerak mungkin bergeraknya begitu cepat sehingga kita kalau nggak cepat kita ketinggalan. Kita kalau misalnya nggak terampil gitu ya, gagal seperti itu. Nah, untuk bisa menjadi terampil, terlatih, menjadi gesit, menjadi lincah, kita perlu yang namanya latihan. Kita perlu yang namanya belajar. Buat para pelajar saat ini, buat mahasiswa. Kenapa engkau belajar saat ini? Supaya engkau agile, supaya engkau terampil, supaya engkau lincah, supaya engkau gesit. Nanti pada waktunya, nah kan sekarang belum nih. Sekarang ini bicara soal aktivitasnya. Nanti pada waktunya ketika momen itu datang, engkau bisa ambil. Engkau bisa dapatkan yang terbaik dalam hidupmu. Ini di 1 Tawarik, kalau bicara soal agile ya, di 1 Tawarik 12 ayat yang ke-8, dikatakan ini adalah orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Daud itu dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terampil, orang-orang yang gagah perkasa, dikatakan pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan itu berbicara bukan orang-orang yang ini ya, yang akan ya, tetapi orang-orang yang sudah. Sekali lagi prinsipnya dalam Tuhan nggak melihat akan, tapi Tuhan melihat yang sudah kita lakukan nih. Nah, pahlawan itu adalah orang yang sudah melakukan sesuatu dan dia terbukti. Dia bisa. Dikatakan Daud dikelilingi oleh pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang terampil, pandai menggunakan perisai, tombak. Bahkan dikatakan begini, rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang. Oh, bayangin aja. Ini dikatakan mereka artinya apa sih? Unggul ya. Lebih dari yang lain. Yuk anak-anak muda. Kalau sekarang mungkin masanya situasi lagi pandemi. Engkau ngerasa mungkin sepertinya nggak bisa kemana-mana. Sekali lagi lihat, yuk. Lihat visi kita, lihat tujuan kita. Bahwa engkau bisa lihat ini sebagai situasi yang memenjarakan engkau. Atau engkau bisa melihatnya ini adalah waktu yang terbaik untuk saya mengasah keterampilan saya. Untuk saya bisa belajar. Saya mau bilang begini sama anak-anak muda saat ini, buat engkau para pelajar dan mahasiswa. Justru di masa pandemi ini, ketika segala sesuatu yang kau sedang studi online, ini kesempatan buat engkau untuk dapetin nilai yang terbaik. Kenapa? Waktu engkau online, engkau bisa searching atas setiap pertanyaan, untuk setiap soal, untuk setiap tugas. Kalau di sekolah mungkin terbatas, hanya ada guru dan buku saja di depan kita. Tapi sekarang kau bisa gunakan media di sekeliling engkau bisa bertanya ke sini, kau bisa bertanya ke sana. Lihat, orang yang punya tujuan justru perspektifnya berbeda. Justru dalam study from home, engkau punya kesempatan banyak. Saya mau ajak, kita mungkin masih perlu beberapa waktu lagi untuk yang study from home atau yang work from home. Ini adalah the best moment buat kita untuk kita memberikan nilai yang terbaik. Untuk kita dapat nilai terbaik. Nanti kalau udah offline lagi, mungkin kita nggak dapat kesempatan ini. Oke, anak-anak muda, manfaatkan kesempatan ini. Nilai-nilai kalian pada waktu studi online, waktu pendidikan jarak jauh nih, PJJ ini, harus jadi nilai yang lebih baik daripada offline. Setuju ya? Oke, itu yang kedua, untuk anak-anak muda bergerak lincah dan terampil. Nah, yang ketiga nih. Jadi, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai.
ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, anak-anak muda juga tahu kapan waktunya harus bergerak gesit, bergerak lincah. Juga yang terakhir, yang ketiga ini, kita tahu kapan waktunya mungkin kita harus diam. Jadi, nggak diam terus-terusan, ada waktunya kita harus gesit. Tapi jangan juga kita gesit terus, ada waktunya kita harus diam. Harus menunggu. Harus menguasai diri kita. Harus sabar. Anak-anak muda, ini penting. Kita mau tolak ya stigma ini daripada anak muda. Katanya anak-anak muda itu gerasa gerusuh. Wah, itu bahasa apa lagi ya gerasa gerusuh. Anak-anak muda itu katanya susah menguasai dirinya. Anak-anak muda itu katanya kurang sabar. Kita mau patahkan. Bahwa kita jadi anak-anak muda yang menjadi trendsetter, menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak muda yang menguasai dirinya. Amsal 16 ayat 32 bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tadi kalau kita lihat di agile, yang bergerak lincah, bergerak terampil, itu disebut sebagai orang-orang pahlawan. Penting untuk menjadi pahlawan anak-anak muda. Ini kita apalagi kemarin kita memperingati Hari Pahlawan ya. Penting buat anak-anak muda menjadi pahlawan. Sekali lagi, pahlawan adalah anak-anak muda yang sudah melakukan sesuatu. Karena Tuhan mau lihat apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau sudah bisa melakukan sesuatu, level yang lebih tinggi lagi, engkau harus bisa bersabar. Orang yang sabar menjadi anak-anak muda yang tahu bahwa sebenarnya saya bisa. Sebenarnya saya mampu, tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan membuat dia menunggu. Mungkin katakan bahwa engkau bisa gunakan jalan pintas. Mungkin engkau bisa beli kunci jawaban. Engkau bisa bayar temanmu untuk kerjain, kan lagi online nih ya. Engkau bisa bayar temanmu untuk kerjain ujianmu. Engkau bisa bayar orang untuk kerjakan soal. Tapi engkau tahu, engkau nggak mau lakukan itu. Dunia menawarkan cara-cara yang lebih mudah, cara-cara yang lebih cepat. Tapi engkau tahu tujuan hidupmu bukan sekedar untuk menikmati, tapi ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau kasih. Engkau sabar, engkau mau menunggu. Maka dikatakan begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang-orang yang tahu bahwa dia bisa, tetapi dia mengandalkan Tuhan, itu orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang tidak mengandalkan pikirannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Melebihi seorang pahlawan. Amin, anak-anak muda juga seperti begini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mungkin engkau seorang pahlawan, engkau orang yang terampil, engkau orang yang cakap dalam banyak hal. Tetapi kalau engkau bisa menguasai dirimu, engkau menguasai perkataanmu, engkau menguasai, engkau bisa ada peraturan, engkau harus ikut di dalam peraturan. Ada sesuatu yang Tuhan bilang tunggu, engkau sabar, engkau mengandalkan Tuhan. Itu dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Nah, ini anak-anak muda, penting buat setiap kita. Kata sabar, di dalam bahasa Inggrisnya adalah patient. Patient itu, kalau kita lihat kata sendiri, yaitu pasien. Apa sih pasien itu? Pasien itu adalah orang yang dirawat karena sakit. Betul ya? Orang yang dirawat karena sakit, mungkin kita pernah sakit. Kita bayangkan kalau kita sakit. Sakit itu nggak enak. Ketika sakit itu kita merasa nggak nyaman. Nah, orang yang sabar, yang dikatakan Alkitab itu melebihi seorang pahlawan, menghadapi situasi yang nggak enak. Menghadapi situasi yang nggak nyaman dalam hidupnya. Tetapi dia tahan. Karena itu dikatakan dia melebihi seorang pahlawan. Mungkin orang yang sakit itu menjadi sensitif. Butuh perhatian lebih. Anak-anak muda butuh perhatian. Anak-anak muda butuh panggung. Anak-anak muda butuh aktualisasi diri. Tetapi dia tahu. Dia sabar. Dia tahan itu. Patient. Pasien. Menjadi orang yang sabar. Dia tahan itu. Saudaraku, ketika kita sabar di dalam Tuhan, justru kita mendapatkan kekuatan. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan bahwa dia akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dia seperti Raja Wali yang terbang mengatasi badai. Ini 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Tentang anak-anak muda, tentang season.
tentang waktu, tentang musim, bahwa anak-anak muda di dalam Tuhan untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses di dalam hidup kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kapan kita akan melakukannya. Untuk bisa itu berhasil, kita harus menjadi anak-anak muda yang satu, tahu tujuan hidup kita. Karena ketika engkau tahu tujuan hidupmu, engkau bisa bertahan, engkau bisa menikmati waktu-waktu yang engkau jalani di dalam hidupmu. Yang kedua, menjadi anak-anak muda yang agile. Menjadi anak-anak muda yang gesit, yang terampil, yang lincah, yang siap beradaptasi dengan segala macam perubahan. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi anak-anak muda yang sabar, yang menguasai dirinya. Yang tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Menjadi anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa. Kalau buat anak-anak muda saat ini, engkau yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupmu, engkau yang sedang takut akan masa depanmu, engkau yang sedang menghadapi mungkin waktu-waktu yang terburuk, mungkin engkau sedang mengalami mimpi-mimpi buruk di dalam hidupmu saat ini, engkau ketakutan, engkau kesepian, engkau khawatir. Saya mau katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saya mau katakan bahwa penderitaanmu tidak akan selama-lamanya. Kesulitanmu tidak akan selama-lamanya. Saat ini Tuhan sedang datang kepada engkau. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu yang hidup, saya mau ajak engkau untuk engkau terima Tuhan, untuk kau alami perubahan di dalam hidupmu. Saya mau bantu saudaraku untuk berdoa seperti dulu juga saya dibantu oleh seorang hamba Tuhan untuk saya boleh menerima Yesus untuk pertama kali dalam hidup saya. Boleh taruh tanganmu di dada seperti ini sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena untuk karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Saya percaya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan mau ampuni dosa saya. Saya percaya Tuhan mau ubahkan hidup saya. Sekarang saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya buka hati saya buat Tuhan Yesus. Saya undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Mulai hari ini saya hidup bukan untuk saya lagi, tapi saya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Buat engkau yang sedang mengalami pergumulan, atau engkau sedang punya pertanyaan dalam hidupmu, engkau bisa hubungi nomor hotline GAKD 0822 39 400 400. Engkau bisa lihat di layarmu juga ada nomor hotline. Engkau bisa kirim beban doamu. Kalau engkau ingin dilayani juga, engkau bisa hubungi nomor ini. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan, ada kakak-kakak pembimbing yang akan menghubungi engkau. Engkau bisa ngobrol, engkau bisa curhat, engkau bisa didoakan. Sekali lagi di 0822 39 400 400. Yang terakhir saya mau berdoa buat anak-anak muda saat ini. Bahwa kita diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan yang besar. Ada proyek-proyek besar yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai anak-anak muda. Bukan nanti, tetapi sekarang. Karena Tuhan gak melihat usia, tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan sebagai anak-anak muda. Anak-anak muda kita punya proyek besar, GAKD Center, sebagai pusat kegerakan anak-anak muda. Saya mau ajak anak-anak muda, berapapun usia kita, apapun kondisi kita, untuk kita terlibat sama-sama masuk dalam proyek ini. Kita bisa terlibat di dalam doa, kita bisa terlibat di dalam dana, atau kita bisa terlibat di dalam program-program. Engkau punya kegiatan-kegiatan anak-anak muda kita bisa lakukan bersama-sama. Saya juga mau berdoa buat engkau yang ingin menyerahkan hidupmu untuk panggilan Tuhan. Engkau ingin dipakai Tuhan, melayani Tuhan secara luar biasa. Engkau ingin memberikan masa mudamu bagi Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Saya mau ajak engkau, mari berdoa bersama-sama saya. Tuhan, Engkau lihat anak-anak muda yang bersama-sama beribadah hari ini Tuhan. Engkau lihat hati mereka Tuhan. Engkau lihat roh mereka yang sedang menyala-nyala Tuhan. Mereka yang mau